difabel segala macam itu ya. Oh ya. Eh, bagi notsik begini, kalau saya akan jawab seperti itu tadi juga ya, notsik nggak terganggu dengan itu. Notsik nggak terganggu dengan itu. Bahwa ada orang yang lebih miskin, orang yang lebih, ya itu tadi ya, ngomongin soal lotre mata gitu ya. Kalau kita bayangkan misalnya ada sebagian dari kita, maaf, yang buta, lalu sebagian yang lain enggak, terus di lotre gitu ya, biar matanya baik ya, kita kan semuanya kepingin dapat mata yang baik semua. Distribusi yang equal itu akan terus-menerus menuntut negara melanggar hak kodrati saya sebagai makhluk yang bebas. Ya, kalau tadi ditanyakan soal batas kebebasan, mungkin saya bisa tambahkan begini. Kenapa sih kok notsik itu begitu ngotot melindungi hak kodrati individu? Bagi notsik, jawabannya persis karena setiap nyawa itu berarti. Berarti bagi siapa? Saya misalnya adalah pemilik diri saya. Saya punya tujuan dalam hidup, yang itu sesuatu yang bermakna bagi saya. Tidak selamanya orang-orang ini berantem ya. Dalam hal ini Sen itu setuju dengan notsik, bahwa saya punya tujuan dalam hidup, dan tujuan itu harus dihargai oleh masyarakat. Nah, karena hidup saya bermakna inilah, maka Anda atau siapapun nggak punya hak untuk memanfaatkan saya demi kebahagiaan Anda. Kelompok difabel dan yang terpinggirkan, kalau kemudian diberikan sesuatu oleh negara bagi notsik, itu artinya merampas sesuatu yang secara kodrati milik saya untuk diberikan kepada orang lain. Sementara seandainya uang yang saya punya itu nggak diambil oleh negara untuk diberikan kepada kelompok yang lebih miskin misalnya begitu, saya bisa melakukan sesuatu yang lain yang bagi saya bermakna. Nah, bermakna itu boleh sejauh nggak melanggar kebebasan Anda juga. Kalau uang yang saya punya yang lebih tadi, saya belikan apa misalnya game gitu ya, dan itu membuat saya bahagia, ya harus boleh. Bukannya mengambil itu untuk diberikan kepada kelompok difabel tadi, yang itu adalah pelanggaran terhadap kebebasan saya. Nah, bagi notsik, saya akan menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, notsik bilang kehidupan seseorang itu harus dihargai, harus di-preserve karena dia bermakna. Kenapa ya? Saya adalah pemilik kehidupan saya. Jadi ya, kalau saya nggak peduli dengan orang miskin misalnya, itu bukan sebuah pelanggaran. Itu bukan sebuah pelanggaran. Toh tadi ya, notsik bilang ya hidup ini bukan lomba. Jadi ya dia nggak terganggu kalau ada yang seperti itu tadi. Terus terakhir soal itu tadi, ultra minimal. Saya mungkin akan fokus pada invisible hand ya, dibandingkan ultra minimal. Yang dikehendaki notsik itu adalah negara minimal. Negara ultra minimal itu menjadi negara Weberian karena dia memonopoli instrumen pemaksa. Kalau Anda melanggar kontrak saya, Anda dipenjara. Itu kan negara Weberian. Itu didukung oleh notsik. Tapi notsik memasukkan elemen kedua, yaitu distribusi universal atas perlindungan negara terhadap warga negara. Jadi yang dilindungi itu bukan hanya yang bayar, tapi juga yang di luar tadi, yang di luar sana itu yang nggak bayar, cuma dia punya peluang gangguin saya. Daripada dia terus-menerus mengambil keuntungan dengan gangguin saya, ya udah dia di-preserve aja sekalian. Tapi problemnya dia jadi free rider kan, dia jadi FPI kan, yang nggak mau bayar pajak tapi mau aman gitu kan. Maka, nah di sini yang saya masih belum menemukan jawabannya. Notsik itu melihat bahwa secara moral orang akan melihat sesuatu yang baik itu sebagai benar. Kan ada enak nggak enak gitu ya. Enak nggak enak. Sesuatu kita anggap baik manakala dia menguntungkan kita. Sesuatu dianggap nggak masuk akal. Makanya saya pernah menulis korupsi itu rasional. Kenapa? Karena dia menguntungkan bagi yang korup. Tapi nggak reasonable. Kenapa? Karena yang menguntungkan saya justru merugikan publik ya, merugikan publik ya. Jadi kalau bagi saya kata kuncinya justru di sini. Notsik berkeras mengatakan bahwa negara dia itu adalah negara yang muncul sebagai unintended, ya, yang invisible hand tadi. Gara-gara
bagi saya penjelasannya masih masuk akal sampai ke ultra minimal karena kita semua butuh perlindungan. Tapi yang agak sulit dijelaskan bagi saya adalah apa yang menyebabkan orang-orang ini rela berpindah dari ultra minimal ke minimal state. Kata Nozick, ada perhitungan tadi yang kemudian membuat kita berpikir bahwa kebaikannya lebih banyak dibanding keburukannya daripada free rider tadi ya. Ya, kalau kayak gitu kan nanti lama-lama akan banyak yang keluar kan. Mending bikin kacau aja biar dikasih perlindungan gratis. Kan orang tadi dikasih perlindungan gratis gara-gara bikin kacau kan. Nah, lama-lama semua orang akan keluar, lalu saya sendirian. Terus dia bilang, secara moral orang akan cenderung berpindah dari ultra minimal ke minimal state karena ini memberi kebaikan yang lebih besar. Nah, unintended consequences itu membuat ini seolah-olah menjadi otomatis gitu. Jadi secara evolusioner masyarakat akan bergerak ya dari state of nature ke ultra minimal ke badan perlindungan privat, lalu ke ultra minimal state dan terakhir ke minimal state. Di sisi lain, apa nggak dia lihat sebaliknya? Apakah itu searah atau dia bisa bolak-balik? Nah, dia sempat bilang begini, tentu saja ada peluang bahwa orang menolak untuk tetap ada di ultra minimal dan bukan berpindah ke minimal. Penjelasan ini yang saya belum temukan, karena dia berhenti di situ. Dia berkeras untuk mengatakan bahwa secara moral orang akan berpindah. Nggak tahu kapan. Itu nongol dari mana kita nggak tahu ya. Itu nongol dari mana? Akan berpindah itu. Secara moral karena ini tadi kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya. Itu kan yang membuat kita mengatakan sesuatu rasional bagi kita karena kebaikannya kan lebih besar dibandingkan keburukannya. Bangunnya itu gimana ya? Maksudnya bangun kebaikan itu siapa yang bisa menentukan ya? Lebih banyak diri sendiri. Anda datang ke sini. Ada gesekan kepentingan dengan yang lain ya? Anda datang ke sini itu kan ngorbanin waktu. Tapi datang ke sini Anda anggap masuk akal. Misalnya Mas Diki tadi bilang karena saya kepingin belajar filsafat. Itu sesuatu yang menguntungkan bagi Mas Diki karena minggu depan dia bisa membuat penjelasan lebih baik mengenai kenapa Anda harus bayar pajak misalnya. Dan sejauh itu nggak memberi dampak buruk terhadap komunitas, maka itu menjadi legal. Beda sama korupsi tadi kan. Korupsi ya kalau di sini nggak ada orang lalu ada saya sendiri, saya kira menarik kalau komputer ini saya bawa pulang. Masuk akal dong, opportunity kan. Iya kan, rasional kan. Sebab nyolong itu membuat saya mengorbankan yang sedikit untuk mendapatkan yang banyak. Siapapun mau kayak gitu. Tapi yang rasional bagi saya ternyata merugikan Mas Pras gitu. Sehingga nggak reasonable kan. Karena itu John Rawls akan membedakan antara hati-hati membuat pembedaan yang tipis antara rasional yang sifatnya tadi ya enak bagi saya dibandingkan reasonable enak bagi publik. Menemukan yang enak bagi publik itulah kerepotan negara kan. Ya itu jawaban saya. Saya kira Nozick belum cukup kuat menunjukkan bahwa ini invisible gitu. Evolusi itu berlangsung secara itu masih buka ruang untuk pendapat setelah dia bahwa untuk menyelesaikan teori yang masih dia ragukan itu. Sebenarnya sih dia masih buka kesempatan. Entah orang nggak bisa jawab gitu. Iya, cuma pemikir-pemikir belakangan itu kan nggak terlalu tertarik ya dengan problem ini, dengan problem lahirnya negara, juga bahwa hampir semua teori tentang itu bertolak dari asumsi. Toh orang seperti Locke juga nggak pernah tahu situasi macam apakah realnya yang dia katakan sebagai state of nature. Sebab Locke itu kan bertolak dari situasi Inggris ketika terjadi perang saudara bertahun-tahun dan nggak selesai-selesai. Begitu pula Hobbes, ya, dia melihat makanya tadi kan dia katakan state of war itu ya brutal, menyedihkan, lalu ya atas nama self preservation orang mengatakan bahwa saya punya hak untuk bahkan membunuh orang lain sehingga yang terjadi adalah semua melawan semua. Solusinya negara sebagai kontrak sosial.
atau pemikir-pemikir sekarang nggak terlalu tertarik untuk ngotak-atik itu lagi. Perdebatannya lebih banyak soal itu tadi ya, keadilan sosial itu mungkin apa enggak, kalau mungkin gimana caranya. Gugatan Nozick saya kira menjadi relevan dalam arti bahwa ya bukankah kita memang membutuhkan perlindungan terhadap hak individual. Tinggal tantangannya kemudian adalah bagaimana kalau negara ikut campur itu tidak melukai hak individual saya. Yang tadi yang dikatakan oleh Sen itu ya, membenarkan inequality lewat tangan equality. Ya memang aku gak sejak awal Mas Arif presentasi itu selalu terkait dengan ini asumsi dasar dari seluruh filsafat bangunan filsafat politik ya. Out of anarchy. Hampir sebagian besar para filsuf filsuf politik, sosial kemudian juga itu membangun dari kekacauan kan. Berawal dari chaos gitu. Ini juga punya problem karena ya kemudian kita akan kan trajektorinya biasa begini, dari chaos to order kan. Kemudian dari chaos kita membayangkan, mengimajinasikan suatu situasi chaos, kemudian bagaimana chaos itu ditata, poles demikian rupa sehingga dia bisa menjadi order kan itu. Yang ini kemudian kesini-sini saya lihat itu yang melahirkan banyak problem yang kita temukan sampai hari ini, termasuk juga Nozick dan segala macam. Ya itu, saya cuma tertarik ya, kenapa filsuf-filsuf ini bangunnya dari chaos ya? Ini kayaknya kebanyakan teologi juga mereka gitu. Karena dalam filsafat, terutama filsafat kekristenan ya kan, dibayangkan penciptaan itu kan chaos kan. Alam semesta itu chaos kan. Akan beda kalau misalnya asumsinya kalau berawal dari sesuatu berinteraksi dengan sesuatu lainnya. Gitu loh. Artinya dalam perspektif yang agak simelian gitu. Ini kan dasarnya interaksi gitu. Sesuatu molekul pasti berinteraksi dengan lainnya, itu netral. Sehingga kemudian kita bisa membentuk proses bangunan ini, bangunan termasuk bahwa pajak misalnya, bahwa pajak dalam negara hukum demokratis adalah bentuk interaksi antara negara dengan warganya, dan problemnya kemudian bagaimana menurunkan melihat kualitas interaksinya, proses pembentukan interaksinya gitu. Dalam bayangan saya ini sedikit lebih netral lah. Sehingga asumsi pandangan atau kita sebut ciri negatif tentang manusia, ciri negatif tentang suatu sistem politik yang kemudian menghasilkan sesuatu yang positif misalnya, itu bisa hilang gitu. Dalam kasus John Locke, saya lupa ada sebuah tulisan mengatakan begini, true treatises itu ya, dua risalah mengenai kebebasan dan pemerintahan itu ditulis oleh John Locke. Sebenarnya lebih tes mana caranya? naikin lagi. Halo ya. Lebih merupakan sebuah pembelaan terhadap revolusi yang hari itu terjadi di Inggris. Karena kita ingat juga kan bahwa sebelumnya kan Locke juga terlempar dari pusaran kekuasaan gara-gara pertarungan perang saudara itu. Nah, dia mau menunjukkan bahwa pada akhirnya harus ada di antara kita ini sebuah kekuatan besar yang memonopoli itu tadi kan. Sehingga kalau Anda punya masalah, saya punya masalah, nggak lalu menjadi vigilante gitu ya, nggak jadi FPI gitu. Saya kira Hobbes juga jadi saya sepakat tadi ada kondisi sosiologis yang melatari ya, kenapa kemudian cara pikirnya menjadi seperti itu, bertolak dari kekacauan lalu berakhir dengan keteraturan. Kalau saya menambahkan